Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 10, hari ini kita akan membahas materi matematika semester 2 pada bab trigonometri. Jadi materi trigonometri ini terdapat di kelas 10 jenjang SMA di semester 2. Nah, kali ini materi trigonometri yang akan kita bahas, kita akan masuk bagian jumlah dan selisih dua sudut. Oke, jumlah dan selisih dua sudut. Sebelumnya kita sudah tahu materi tentang perbandingan trigonometri. Di sana kita memahami nilai-nilai dari sin X, cos X, tan X, dan inverse dari masing-masing. Itu seperti inverse dari sin X adalah cosekan X, kemudian inverse dari cos X adalah secant X, dan inverse tan X adalah cotan X. Nah, jadi kali ini kita akan lihat nilai dari jumlah dan selisih dua sudut pada masing-masing, yaitu ada sin, ya, pada sin, kemudian pada cos, dan pada tangan. Oke. Sekarang saya akan tuliskan bentuk dasar dari jumlah dan selisih dua sudut. Yang pertama adalah cos, ya, cosinus. Di sini kita pakai dua sudut yang dimaksud. Saya akan pakai alfa dan beta. Jadi cosinus alfa kemudian beta. Di sini ada dua operasi yang akan kita gunakan, yaitu tambah jumlah dan selisih atau kurang, ya. Jadi tambah kemudian sekaligus kurang cosinus alfa plus atau minus beta. Nah, hasilnya kalian ingat, kalau cosinus itu kata kuncinya adalah cos sama dengan cos sin. Jadi cos kali cos kemudian sin kali sin. Nah, sekarang sudah ada formatnya, ya, cos sin. Isinya berurut, jadi alfa beta. Jadi cos alfa, cos beta, sin alfa, sin beta. Nah, operasinya di sini, kalau cos alfa tambah beta, di sini bertukar, ya, berganti. Pasangannya adalah minus untuk tambah. Untuk kurang, pasangannya adalah tambah. Jadi di sini jelas, ya, ada dua rumus sebenarnya yang kita tuliskan. Cosinus alfa plus beta sama dengan cos alfa plus beta min sin alfa sin beta. Atau yang kedua, cos alfa kurang beta sama dengan cos alfa cos beta plus sin alfa sin beta. Oke, bisa, ya? Yang kedua adalah sin. Nilai sin, ya. Isinya sama, ya, penjumlahan dan pengurangan alfa maupun beta dan beta. Alfa plus minus beta. Terus apa hasil dari sin alfa plus atau minus beta? Jadi untuk sin alfa plus atau minus beta itu formatnya adalah, kata kuncinya adalah sin cos sin. Itu kata kuncinya adalah sin itu sama dengan sin cos sin. Jadi kita tulis sin kali cos kemudian cos kali sin. Nah, isinya sama, ya, terurut alfa dan beta. Jadi sin alfa kali cos beta kemudian cos alfa kali sin beta. Nah, operasinya di sini, operasi sin alfa plus atau minus beta, operasinya adalah tetap sama. Jadi tidak bertukar, ya, di
tetap plus dan minus. Nah, berarti kesimpulannya sin alfa plus beta sama dengan sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Dan sin alfa min beta sama dengan sin alfa cos beta min sin cos alfa sin beta. Nah, kemudian yang ketiga, tangen. Jadi tangen alfa plus atau minus beta. Oke, tangen alfa plus atau minus beta hasilnya adalah sama dengan, jadi untuk tangen itu bentuknya nanti berupa pecahan perbandingan, isinya adalah tangen, kemudian tangen diper 1, kemudian tangen kali tangen. Nah, isinya tetap berurut alfa, beta, alfa, beta. Oke, kemudian operasinya apa? Operasinya untuk di pembilang itu tetap ya, tidak bertukar, plus minus. Plus minus. Kecuali di penyebut itu berganti, bertukar. Jadinya minus plus. Oke, jadi tangen alfa plus beta sama dengan tangen alfa plus tangen beta diper 1 kurang tangen alfa kali tangen beta. Dan tangen alfa kurang beta sama dengan tangen alfa kurang tangen beta diper 1 tambah tangen alfa kali tangen beta. Nah, jadi di sini sudah ada ya 3 rumus jumlah dan selisih 2 sudut. Masing-masing ada cos, sin, dan tangen. Nah, sekarang tinggal adik-adik ingat ketiga rumus ini. Ini dinamakan rumus identitas di trigonometri. Nah, rumus identitas ini nanti akan dipakai kembali untuk menemukan rumus-rumus lain. Contoh misalnya ada sering ditanyakan di trigonometri itu soal pembuktian rumus. Contohnya yang paling sederhana adalah buktikan bahwa cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa itu nilainya sama dengan 1. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, buktikan bahwa cos kuadrat alfa tambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Kita akan berangkat dari pertama, kita ingat bahwa nilai dari cos 0 derajat itu sama dengan 1. Oke, cos 0 derajat adalah 1. Terus cos 0 derajat cos 0 derajat bisa saja kita peroleh asalnya dari kosinus alfa dikurangi alfa. Oke, bisa ya. Cos 0 itu sama dengan cos alfa kurang alfa. Hanya kita rubah bentuknya, ataupun bisa kita pakai kosinus beta kurang beta, kosinus x kurang x, sama saja semua ya. Nah, berdasarkan ini rumus sebelumnya kita pakai kosinus alfa kurang beta. Kosinus alfa kurang beta. Kebetulan di sini alfa dan betanya dianggap sama ya. Alfa kemudian betanya juga alfa. Tapi operasinya tetap sama. Kita gunakan cos sin. Jadi cos sin. Oke, sekarang kita isi urutannya kan ada alfa beta ya, hanya alfa. Di alfa. Terus operasinya apa? Di sini cos alfa kurang alfa.
pasangannya kurang tadi adalah plus. Jadi di sini plus. Selesai. Terus selanjutnya, langkah selanjutnya tinggal kita buat bentuk sederhananya. Cos alfa. Jadinya kan cos kuadrat alfa. Cos kuadrat alfa. Terus plus sin alfa kali sin alfa itu adalah sin kuadrat alfa. Nah, ternyata sudah terbukti sampai di sini. Cos kuadrat alfa tambah sin kuadrat alfa itu asalnya dari cos 0, sementara cos 0 itu adalah 1. Jadi terbukti, oke. Jadi cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan 1 itu terbukti. Nah, inilah salah satu manfaat atau kegunaan dari 3 rumus ini. Dan masih banyak lagi rumus-rumus identitas baru yang akan kita temukan dan akan dipakai kembali untuk menjawab soal-soal trigonometri yang lain. Jadi yang kita temukan ini akan menjadi identitas baru yang akan kita gunakan selanjutnya. Ini jadi satu identitas baru ya. Dan juga pembuktian ini salah satu pembuktian, salah satu cara pembuktian. Masih ada cara lain untuk membuktikan ini. Tapi hari ini kan kita pelajari rumus jumlah dan selisih dua sudut supaya kita tahu gunanya. Itu salah satunya di sini. Nah, selanjutnya misalnya lagi ada contoh soal. Ada soal yang sering siswa dapatkan itu adalah nilai dari misalnya saya punya sin kuadrat 10 derajat ditambah cos kuadrat 20 derajat ditambah sinus kuadrat 40 derajat, kemudian ditambah cos kuadrat 50 derajat, kemudian ditambah lagi sin kuadrat 20 derajat ditambah lagi cos kuadrat 10 derajat ditambah lagi sin kuadrat 50 derajat dan terakhir ditambah kosinus kuadrat 40 derajat sama dengan titik-titik. Jadi ini mungkin contoh soal penggunaan dari apa yang kita bahas tadi. Tapi kalau siswa belum paham yang kita bahas tadi, nanti kesulitan untuk menjawab soal ini. Nilai dari sin kuadrat 10 derajat tambah cos kuadrat 20 derajat tambah sin kuadrat 40 derajat tambah cos kuadrat 50 derajat tambah sin kuadrat 20 derajat tambah cos kuadrat 10 derajat tambah sin kuadrat 50 derajat tambah cos kuadrat 40 derajat. Berapa nilainya? Nah, kalau siswa yang iseng kan pakai saja kalkulator, kan bisa dihitung ya, tinggal ketik kalkulator. Lagian sudut-sudut 10, 20, 40, 50 ini tidak ada di sudut istimewa, tidak ada di tabel sudut istimewa. Jadi tidak bisa langsung kita temukan nilainya berapa. Nah, untuk itu untuk menjawab soal ini coba kita lihat. Jadi gampang saja ya. Ini kalau kita lihat semuanya kan kuadrat. Kemudian ada sin, ada cos, ada sin, ada cos. Nah, apa yang kita pakai? Ya, yang kita pakai rumus identitas ini yang cocok. Bahwa cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, langkahnya di sini sebenarnya tinggal kita urutkan saja, kita ubah urutannya supaya nanti ada bentuk kita ketemukan di identitas ini. Jadi kita urut ya. Di soalnya itu dimulai dari sin kuadrat 10 derajat. Nah, kita cari pasangannya supaya ketemu cos tambah sin. Jadi kita ambil
cos 10 kuadrat, cos kuadrat 10 derajat. Jadi kita urut ya, cos kuadrat 10 derajat ditambah sin kuadrat 10 derajat, kemudian ditambah, ambil lagi nilai 20 derajat, cos kuadrat 20 derajat ditambah sin kuadrat 20 derajat. Oke, kemudian ditambah, naik lagi di 40 derajat, ambil cos kuadrat 40 derajat ditambah sin kuadrat 40 derajat, kemudian ditambah terakhir yang 50 derajat. 50 derajat cos kuadrat 50 derajat ditambah sin kuadrat 50 derajat. Nah, sama dengan berapa? Nah, kita lihat sekarang pasangan-pasangannya adalah cos kuadrat, sin kuadrat, nilai sudutnya kan sama. Jadi sama saja, anggap ini alfa semua isinya. Jadi yang pertama kita temukan 1, terus yang ini juga 1, terus yang 40 derajat juga 1, dan terakhir 50 derajat juga nilainya 1 ya. Karena semuanya pasangan cos kuadrat ditambah sin kuadrat. Jadi hasilnya adalah 4. Oke, nilai dari pertanyaan ini adalah 4. Jadi tidak usah berpikir susah ya. Sebenarnya cukup pakai rumus identitas ini. Nah, untuk kali ini pembahasan mengenai nilai dari sin, cos, dan tangen, jumlah dan selisih dua sudut, saya kira sudah ada contoh soal yang kita bahas, dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.